sedulur Bonus Channel. Ini saya sore hari ngeteh, ada nogosari, ada gedang goreng. Woi, pokoknya siap tehnya ini. Nah, saya kok mendengar di depan saya, depan rumah saya ini ada apa tuh, petani yang menggarap sawahnya. Ini habis hujan ceritanya nih, petani nggarap sawahnya. Loh, ini saya ini mundur iki bro, ini mundur iki, marani gue nih. Gila. Ini depan rumahnya Nyonya. Nah, ini yang saya ketahui sejak kecil dulu, kalau nggarap sawah seperti ini biasanya diikuti ngeluku dengan sapi dan lembu. Nah, ini dengan traktor. Tapi nuansa pedesanya masih ada, yaitu burung kuntul. Nah, melayang dari udara. Nah, jadi melayang-melayang di udara itu ngewangi apa kok ngewangi? Itu kan kelihatan ya. Itulah. Nah, ini burung kuntul, warnanya putih, melayang-melayang di udara. Saya ingat masih kecil zaman kecil saya dulu hidup di desa seperti ini. Ya di sekitar sini. Kalau ini bedanya, dulu saya di Solo kota, ini di Solo desa maksudnya. Masa kecil, saya setiap pagi, setiap hari diajak ayah saya itu bercocok tanam di sawah. Yang ini ayah setelah ngantor minggu kan gak ngantor, ini langsung diajak bersawah berladang. Ketika saya di sawah tuh ya, ada kuntul yang putih lagi putih. Nah, itu selalu menemani petani saat mengolah lahan sawahnya. Juga selain kuntul juga ada burung-burung yang kecil, ini burung apa namanya? Lupa saya. Ini burung. Ya tak? Ya. Oke, kita berbicara masalah filosofinya terkait dengan itu ya, terkait dengan indahnya di desa. Jadi ada burung-burung yang berterbangan. Putih. Wah, asik. Oke, mari kita bicara tentang filosofinya ya. Ya, kita pulang dulu. Kita tinggalkan apa itu terbang. Nah, terbang tahu ya? Terbang. Nah. Terbanglah terbang burung kuntul. Oke. Ya. Balik nang omah, ngarep omah. Jadi ini rumah yang di Solo desa. Nah, ini di rumah kebetulan ada mama yang sedang masak ini. Sedang masak. Nanti sore ada acara. Nah, ini loh acaranya. Iki. Sip. Halo. Wes kena kabeh iki wes. Nah, ya wes kena kabeh iki. Ini di depan rumah ada yang mengolah lahan pertanian. Di sini mama mengolah makanan untuk nanti malam. Nah, iki bos iki guyu iki lho. Iki bos iki. Oke, sip. Ya, kita ngobrol terkait dengan kuntul ya. Kuntul yang sudah ada kita ngobrol balik ke itu nanti. Balik ke apa ngopi lah. Ngopi lu, Bro. Nah, oke. Oke ya, kita ngobrol gitu ya. Nah, ini suasana belum saya rubah, posisi juga belum saya rubah. Tadi pertama ngopi, terus menuju ke lahan depan rumah pas. Jadi tepatnya
rumahnya, iya rumah yang di Desa Solo ini, rumah induk, depannya sawah. Dulu bukan sawah, dulu pekarangan tapi sekarang jadi sawah. Nggak tahu saya. Ini. Nah, balik kok nih terus ya. Kembali lagi ke masalah kontol tadi ya. Gini, petani yang mengolah lahan pertaniannya itu biasanya kan garu luku. Garu itu ketika lahan sawah basah itu dia akan ditanami padi. Itu untuk meratakan itu digaru. Garu itu biasanya dulu sepasang sapi lembu, terus ada alatnya kayak garu. Belum bisa membayangkan ya, karena belum tahu gitu. Biasanya dua lembu itu sambil diceplak gitu, kita naik di garunya itu sehingga lahan pertanian kita tuh, lahan sawah itu jadi rata, halus gitu. Namun sebelumnya kalau basah, kalau kering diluku. Biasanya diluku itu lebih alat alat untuk yang langsung pada sawah itu, pada tanah itu lebih lincip, lincip, lebih tajam. Karena kalau sawah yang berbentuk K, kering, sawah kan ada dua menurut undang-undang agraria undang-undang agraria. Kalau sekarang ATR BPR itu sawah itu terbagi ada dua, lahan sawah maksudnya, lahan S dan lahan K. Nah, kalau lahan S sawah, K kering. Nah, seperti yang tadi yang saya perlihatkan jenengan tadi, Bapak petani ini menggarap ladang sawahnya yang S, yang sawah itu akan ditanami padi. Nah, semula tadi pagi saya tidak ada. Itu tadi kan masih dalam posisi kering K. Itu diluku nggih balas apa-apa ya. Nah, kalau dulu kan pakai sapi atau lembu. Sekarang pakai mesin traktor diesel. Nah, kenapa kok ada burung-burung kok tidak takut ya? Nah, ini ceritanya gini. Ini ceritanya bapakku di sini. Bapak saya dulu kan kalau dulu kan pagi di kantor, kemudian sore lepas, dulu jam 2 sudah sampai rumah. Pegawai negeri dulu zaman dulu Orde Baru, jam 2 jam 1 sudah sampai rumah. Setelah dari rumah itu mengerjakan lahan pertaniannya, baik berbentuk lahan K ataupun S ataupun lahan kering atau sawah basah. Nah, itu gini ceritanya. Kalau petani menggarap lahan pertanian ladangnya ditunggui oleh beberapa makhluk atau hewan yang lain, itu hewan-hewan itu bukan mengganggu, malah itu gotong royong nyambut gawe, seakan-akan membantu petani itu segera mempunyai semangat kemudian dan segera menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai menggarap sawah tersebut. Nah, itu ceritanya juga gitu. Kontol putih itu dia tidak sendiri perseorangan, enggak, itu berkelompok dan bukan mengganggu, terus di sekitarnya ini tadi kan sudah saya perlihatkan, di sekitarnya hand traktor tadi berseliweran. Ini sama bayang nih, kalau dulu kan tidak hand traktor, dulu sapi, jadi lembu kalau digeret dibuat mengerjakan lahan pertanian seperti itu kan sesama hewan. Lah, hewan kuntul putih bangau tadi, apa bangau ya? Bener ya? Bangau apa kuntul ya? Kalau saya mengatakan kuntul karena burungnya kakinya panjang, kemudian warnanya putih. Ini tidak menyendiri, pasti berkelompok karena mereka itu katanya tadi seperti yang saya sampaikan, kedatangan dia
dengan di sekitar Pak Petani ini memberi support, memberi semangat pada Pak Petani itu. Karena apa? Di samping ada dia mensupport itu kan berharap segera panen, terus dia juga bisa menikmati hasil panen itu. Nah, karena dulu itu waktu yang mengerjakan itu Pak Petani dan lembu, jadi kan simetris, berkenalan itu, berkomunikasi dengan bahasa hewan. Itu filosofinya. Jadi tidak mengganggu, tapi malah memberi support semangat Bapak Petani. Nah, karena sekarang dari hand tractor, tetap itu ada. Saya lihat ada. Cuman tidak sedekat itu, karena ketika ada hand tractor kan ada getaran bunyi apa mabur terbang. Kalau dulu dengan lembu dengan itu enggak. Bahkan dulu itu ayah saya sering diajak gini waktu dulu saya kecil, saya masih SD kelas 1 kelas 2, diajak ke sawah seperti ini sambil dia mengerjakan garu atau ngeluku tadi di sawah tadi, dia sambil rengeng-rengeng nembang sehingga saya tuh sering mendengar tembang-tembang. Sejak dari kecil saya sering mendengar tembang-tembang. Ngilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi binatang atau lembu yang diajak menggarap itu luku, garu dan ini, kalau ayah saya itu menyanyikan tembang-tembang seperti itu semangat gitu. Jadi seakan-akan mempunyai kebersamaan menggarap ladang dan sawahnya, menggarap tanah. Jadi filosofinya orang Jawa dulu bro, luar biasa kalau kita amati. Tidak ada rasa iri dan itu, tapi semuanya itu saling mensupport, saling mensupport lah satu sama lainnya, punya makna sendiri. Jadi ketika lembu itu diopeni, diginger, dia semangat banget membantu tuannya, membantu juragannya mengerjakan sawah itu. Jadi kalau zaman dulu ada para petani yang akrab sekali dengan ternak-ternaknya lembu, jangan mempunyai konotatif yang negatif ya, karena dia sayang. Karena apa? Itu mitra kerja. Coro saya gini, misalnya gini, coro saya ya, jenengan yang kantor kan beliin pak mobil, bukan pak sepeda motor. Iki sepeda motor atau mobil, iya kan? Seperti itu. Jadi untuk mengerjakan atau memproduksi produk kita itulah menarik sekali. Saya tadi sebetulnya enggak ngira kalau kejadian seperti ini, karena saat itu saya bangun tidur kok mendengar ada, kok saya lihat di depan tuh ada burung kuntul. Ya udah tak tidurkan. Terus saya ingat pada waktu saya kecil waktu ya nang kene, nang Solo kene, tapi gak di sini, di Jawa sana. Gitu loh bro. Itu filosofinya. Nanti kita akan mereaction lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas. Saya karena ini tadi spontan, setelah ini saya akan mempelajari filosofinya atau falsafahnya binatang atau hewan yang bersahabat dengan manusia, mengerjakan lahan untuk demi kehidupan kita berbangsa. Makanya leluhur kita itu, bumi dan air itu adalah milik kita bersama. Baik, sekian dulu. Ketika nanti ada pertemuan lagi kita bahas lagi ya. Oke, terima kasih, dan mari kita rekatkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini biar NKRI harga mati bersama Urip Bonus berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam merdeka. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.